Berikut adalah penjelasan tentang mata kuliah Indonesian History and Theory of Architecture Interior atau Sejarah dan Teori Arsitektur Interior Nusantara tahun akademik 2020-2021. Rencana pembelajaran semester mata kuliah Indonesian History and Theory for Interior Architecture sebanyak 2 SKS yang dilaksanakan semester 3 ini akan berlangsung setiap hari Selasa pukul 7.30 hingga 9:10 waktu Indonesia Barat. Metode pembelajarannya adalah gabungan dari blended learning dan incremental progress, yaitu peningkatan kemampuan mahasiswa secara bertahap setiap pertemuan dengan banyak bentuk komunikasi, baik tertulis maupun visual, melalui kuis, presentasi, video, poster, tanya jawab, dan diskusi yang merekam semua tanggapan atau reaksi mahasiswa dengan penekanan pada 3 hal berikut: recognize ability, understand ability, dan produce ability dengan memanfaatkan media komunikasi yang sepenuhnya online. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat memahami sejarah, teori, dan perilaku yang terkait dengan interior arsitektur hingga cara menggunakannya dalam proyek perancangan. Kemudian, capaian pembelajaran berupa keterampilan khusus, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan konsep dan hasil rancangan arsitektur interior baik secara lisan, tertulis maupun visual, secara manual maupun digital. Pada timeline pembelajaran dan penilaian hasil akan dijelaskan berikut ini. Selama 16 kali pertemuan dari awal hingga akhir yang dimulai nanti pada tanggal 15 September hingga 19 Januari akan dibagi menjadi beberapa tema dan topik, di mana pada tanggal 27 Oktober akan ada kuliah dari Dr. Jaki dari University Science Malaysia yang dilanjutkan tanggal 10 November kuliah dari saya dari Universitas Ciputra dan dilanjutkan kolaborasi dengan mahasiswa University Science Malaysia pada tanggal 17 November dan 24 November. Nah, selama perjalanan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis teori, mengkaji teori yang diberikan, mulai dari teori dasar Architectural Form, Space and Order oleh Francis D. K. Ching pada 15 September, dilanjutkan dengan Architectural Composition oleh Rob Creer pada 22 September, kemudian gabungan antara keduanya dan dilanjutkan oleh teori The Image of the City by Kevin Lens, dan mahasiswa semua diharapkan dapat memahami heritage architecture dan studi kasus kampung sebagai warisan budaya Nusantara melalui 4 elemen utamanya hasil dari penelitian dosen, yaitu structure of kampung, street as venue, gate or guard post, mixed building or land use. Tanggal 27 Oktober dan 3 November akan dilanjutkan dengan kuis dan esai. Kemudian separuh semester berikutnya kolaborasi dan diakhiri dengan proyek akhir yang akan berfokus pada 4 hal tentang vernacular architecture, yaitu climate, building material, ceremony and rites, dan vernacular landscape. Penilaiannya secara bertahap 100% akan diambil dari SAA 1 10%, SA2 dan UTS 10% dan 30%, SAA 3 20% dan UAS sebesar 30%. Kriteria penilaian atas kelulusan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan 3 penekanan. Tingkat penilaian A adalah 80-100 poin. Jika kejelasannya tinggi, perhatian terhadap detail dan ketepatan juga tinggi. Kemudian plagiarisme rendah hingga 20%. Kategori nilai B 65-79,99 jika mahasiswa memiliki
tingkat kejelasan yang sedang, perhatian terhadap detail dan ketepatan juga sedang, dan tingkat plagiarisme antara 20-35% dengan beberapa kondisi. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan peringkat C antara 55-64,99 jika kejelasan, perhatian terhadap detail dan ketapatannya rendah dan plagiarismenya lebih dari 35%. Tingkat penilaian tersebut diberlakukan pada 3 elemen recognize ability atau kemampuan mengenali teori, mengenali objek arsitektur, dan tingkat pemahaman terhadap definisi, konsep, prinsip, ide-ide dalam arsitektur, sejarah, dan teorinya. Juga produce ability atau kemampuan memproduksi, yaitu membuat tulisan, mempresentasikan secara lisan, mendiskusikan atau menjawab, dan menyusun sebuah tulisan, presentasi, atau poster secara visual. Strategi pembelajaran selama 1 semester dalam mata kuliah ini adalah flipped classroom. Materi yang dipelajari yang telah disediakan sebelum pembelajaran online bersama-sama dilangsungkan. Pada kegiatan kelas sebanyak 100 menit secara online sepenuhnya, mahasiswa diharapkan telah mempelajari, paling tidak membaca materi, telah menonton video-video yang sudah dibagikan melalui halaman e-learn. Pada aktivitas di kelas selama 100 menit, mahasiswa akan diberi kesempatan berdiskusi, presentasi, mendengarkan penilaian sesamanya, kemudian juga belajar dari proyek yang dilakukannya, dan juga menganalisis dokumen asli. Selama 120 menit berikutnya, mahasiswa akan diharapkan dapat belajar di luar pembelajaran online, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan cara mencari permasalahan yang muncul, berkolaborasi, mencoba memecahkan masalah, atau mencari desain, bekerja di dalam kelompok, melakukan riset kecil, dan membangun pengetahuannya sendiri. Tambahan 120 menit adalah persiapan untuk tugas-tugas di dalam kelas yang akan berlangsung minggu berikutnya dengan cara menonton video pelajaran atau instruksi, membaca, kemudian mempersiapkan presentasi, menuliskan hal-hal penting, dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Sekian, terima kasih.